Pak Suke. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanyakan pengalaman Bapak dari mana nantinya saya pakai untuk pengalaman pribadi saya tentang dilematika. Tentunya Bapak sebagai kepala sekolah di Sempina Singaraja, Bapak pasti mendapatkan banyak dilema etika yang pernah Bapak alami. Mungkin bisa sedikit ceritakan pengalaman Bapak tentang bagaimana Bapak tentang dilema etika yang Bapak pernah alami. Baik, terima kasih Pak Suke. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Mengenai dilema etika, jadi ketika saya sendiri bertugas sebagai kepala sekolah, sudah menduga akan terjadi itu, ya, dimana kita sebagai guru, sebagai masyarakat sosial, kemudian sebagai pegawai, pegawai negeri atau pegawai swasta, pasti mempunyai kepentingan-kepentingan. Ya, makanya di awal saya menerapkan suatu manajemen yang saya adopsi dari irisan 3 himpunan. Di mana himpunan itu kalau di matematika kan himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan masing dan seterusnya. Nah, ini kita bagi menjadi 3 kepentingan. Kemudian 3 kepentingan. Kepentingan guru, kepentingan siswa, kepentingan sekolah. Ya. Dimana di saat itu kita mencoba mencari titik temu supaya semua berjalan. Ya, semua berjalan. Jadi di satu sisi kan ini merupakan dilema. Contoh, ketika guru mengajar di kelas, ada jam mengajar, tetapi pada saat yang lain dia harus ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan atau tidak bisa diabaikan. Contoh misalnya anak sakit, ya, di satu sisi siswa itu harus mendapat pembelajaran, di satu sisi lain dia harus merawat anaknya. Itu makanya di sanalah perlu suatu kebijakan di mana supaya dua-duanya bisa jalan. Terima kasih Pak, berarti Bapak sudah menjalankan prinsip itu, di mana sebenarnya dilema etika itu adalah benar lawan benar Pak ya, tidak ada salah, tidak ada yang benar, benar lawan benar. Nah, di sana Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa di mana Bapak memberikan kayak harus seperti tadi contohnya guru harus tetap mengajar, sedangkan keluarganya juga membutuhkan dia untuk mendampingi anaknya. Nah, dan di mana nilai kebajikan apa yang Bapak berikan mungkin dari masalah itu? Kalau kita lihat dari nilainya itu yang jelas, siswa itu tetap mendapat pembelajaran. Siswa itu tetap mendapat pembelajaran sesuai dengan haknya. Kemudian guru itu bisa juga menunaikan kewajibannya di rumah, dengan kondisinya dia, misalnya anak sakit. Salah satu cara adalah bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan guru yang lain, terutama di guru serumpun, misalnya di MGMP, misalnya matematika. Jadi mereka antar guru matematika itu mereka saling membantu. Jadi guru itu tetap ada, dengan demikian guru itu tetap bisa melayani anaknya, anak juga bisa dilayani, artinya mendapatkan haknya mereka belajar. Berarti kedua-duanya mendapatkan haknya nanti. Iya, kedua-duanya mendapatkan haknya. Keluarganya jalan, siswa yang tidak jalan. Berarti di sana sudah kelihatan langkah-langkah yang sudah Bapak berikan. Mungkin ada lagi langkah yang mungkin konkret gitu lah. Ada lagi mungkin misalnya kebijakan yang lain. Mungkin bukan masalah apa saja, tapi juga bisa contoh misalnya ada yang tadi dulu kita itu ada sama istri yang pejabat, di mana di satu sisi dia harus ikut suaminya mendampingi suaminya, di sisi lain juga
dia harus mengajar di mengajar di kelas. Jadi caranya seperti tadi itu ya. Jadi dengan di guru MGB-nya, kemudian juga bisa dengan guru piket. Kalau memang semua di guru MGB-nya mengajar, di piket. Kalau tidak itu artinya tetap mereka siswa itu mendapat pembelajaran. Ya, itu. Kemudian contoh yang lain lagi mungkin seperti misalnya di administrasi. Di administrasi kan di satu pihak ada guru yang sama sekali mungkin ini masalah di kita ya, di komputer ya. Misalnya ketika kita mewajibkan guru misalnya membuat video pembelajaran dan dia tidak bisa membuat video ya, jadi kita memberikan arahan-arahan supaya bisa bekerja sama dengan guru lain, berkolaborasi ya, sehingga kewajibannya tetap juga dilaksanakan. Misalnya tugas itu bisa dilaksanakan ya, kolaborasi ya, guru yang apalagi di sini saya lihat banyak guru senior gitu kan ya, itu saling saling mempelajari saling mengisi ya, mengisi pembelajaran, jadinya guru tersebut dapat ilmunya dari yang muda, dari segi pengalaman dapat yang tua, pengalaman dan lebih banyak dari segi teknologi dan dapat dari yang muda gitu ya. Untuk penyelesaian kasus itu Bapak apakah ada waktu tertentu atau gimana, pas mungkin pas rapat atau memang ada jadwal-jadwal yang Bapak berikan untuk penanganan seperti itu dilema IPK? Kalau arahan secara umum kan sudah sampaikan tadi di awal dari rapat ya. Jadi itu bagaimana kita bisa supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya. Kemudian kalau juga diberikan waktu secara khusus tidak hanya bersifat insidental ya. Ya. Kecuali kalau yang direncanakan. Kalau yang direncanakan memang kita betul-betul kita cari waktu dan dulu ada siapa yang menangani masalahnya di kelas itu ya. Kalau memang itu bisa digeser, artinya tanpa harus mengorbankan hak siswa yang dia bisa mengajar langsung, ya, digeser begini. Kalau tidak bisa, nah, terus apakah ada yang mendukung dari apa yang Bapak lakukan ini untuk mempermudah atau mengambil keputusan tentunya ada yang mendukung. Artinya semua guru itu jadi saling mengisi ya. Ketika guru A ada keperluan itu, guru B lah yang mendukung guru jadi yang guru A itu supaya bisa menjalankan tugas dan sebaliknya. Ya, kalau dia ada dukungan guru kan bisa jalan itu. Ya, artinya hanya mungkin diberi uang ditinggalkan selesai ya. Tetap supaya ada di kelas itu mereka. Motivasi Bapak sebagai sekolah ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak kebijakan dalam hal ini rasa ini sangat efektif ya, sangat efektif, dan ini juga mengharuskan kita semua itu saling mendukung. Artinya ya saling mendukung, kemudian juga tanggung jawab, bisa melaksanakan tanggung jawabnya. Bukan berarti ketika kita lakukan kebijakan itu boleh-boleh saja, tidak. Kita tetap pilih mana yang memang perlu dilaksanakan kebijakan itu, mana yang tidak. Itu yang mana hujan, mana yang tidak. Itu gitu ya. Tapi Bapak menerapkan di sini seperti kita lakukan tadi, ya, karena sesuai dengan visi Bapak untuk bagus sekali. Terima kasih. Itu saja sih yang saya tanyakan tentang kita. Semoga pengalaman Bapak bisa saya sebagai guru penggerak nantinya, semoga sih apa yang Bapak sudah berikan saya sudah menjadi apa yang Bapak alami, saya akan mengikuti jejak Bapak.
Ya. Terima kasih Pak ya. Oke, terima kasih ya. Semoga sukses ya. Ya, terima kasih. Oke. Selamat sore Bu. Kami CGP Angkatan 7 hendak mewawancara Ibu terkait dengan tugas kami di modul 3.1 itu yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Namun sebelumnya kami mohon izin karena wawancara ini kami rekam untuk keperluan dokumentasi. Perkenalkan dulu saya Gusti Ayu Emma Suryani Bu dari SMA Negeri 1 Kubu Tambahan bersama rekan saya. Ya, saya Durianti Prasetyani dari SMA Negeri 1 Kubu Tambahan. Saya Putu Suto Kalumi Arta dari SMP Negeri 6 Singaraja. Saya juga Suci dari SMA Negeri 1 Kubu Tambahan. Boleh kami tahu nama Ibu siapa Bu? Baik, terima kasih sebelumnya Ibu-Ibu sudah meluangkan waktunya. Jadi nama saya Niluh Ketut Eri Ratmawati. Saya sebagai kepala sekolah di TK Akademi Singaraja. Langsung saja Bu, kami mulai untuk wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, mungkin saya akan coba menjawab nih Ibu. Jadi di modul Ibu 3.1 dalam dilema etika dan bujukan moral sesuai dengan arti dilema etika itu merupakan sebuah dilema yang muncul atau permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah. Nah, di mana kita dapat menjadi pertimbangan atau pengambilan keputusan permasalahan tersebut tergolong dari berasal dari sebuah kebenaran. Jadi dengan kata lain dilema etika merupakan dilema antara benar melawan benar. Nah, saya sebagai kepala sekolah di TKK Dharma dalam mengidentifikasi kasus tersebut, biasanya kami selalu bertemu dengan guru-guru. Kami selalu membicarakan hal tersebut rutin setiap bulannya. Jadi mana yang termasuk dilema etika, mana yang termasuk bujukan moral. Jadi di sana kami membicarakan apa kejadian-kejadian yang kita hadapi selama 1 bulan itu. Nah, di sana kami membahasnya dan mencari jalan keluarnya dengan teman-teman. Seperti itu. Terima kasih Bu. Untuk berikutnya lanjut pertanyaannya, untuk bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin ada sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, jadi saya akan coba menjawab masalah yang kedua, yaitu saya sebagai seorang pemimpin hendaknya mampu menganalisis masalah-masalah tersebut. Mungkin ibu-ibu sudah mempelajari ada 3 prinsip di dalam menganalisis permasalahan tersebut. Jadi saya biasanya dengan teman-teman akan melakukan 3 prinsip tersebut. Jadi kami juga dalam mengambil keputusan itu berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip tersebut yang memiliki konsekuensi. Pada akhirnya kita akan mengingat kembali setiap keputusan yang kita ambil berdasarkan penuh tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan, serta berpihak pada murid tentunya. Mungkin itu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik Ibu, dari apa yang sudah Ibu lakukan, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menghadapi itu? Baik, Mbak Yanti, mungkin hal ini juga sudah kita pelajari ya. Jadi dari kasus-kasus tersebut kita harus bisa mengambil langkah-langkah tertentu. Ada 9 langkah yang ada di dalam modul, yaitu mengenali dulu nilai-nilai yang bertentangan, apa yang bertentangan di dalam permasalahan tersebut. 2, kita menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut.
Nah, yang ketiga adalah pengumpulan fakta-fakta yang relevan. Nah, yang keempat adalah pengujian mana yang benar, mana yang salah. Yang kelima adalah pengujian paradigma bahwa benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, menginvestigasi opsi trilema. Dan yang kedelapan, membuat keputusan. Terakhir, kita lihat lagi keputusan kita dan kita refleksikan ke depannya. Betul. Pertanyaan selanjutnya adalah hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, mungkin jawaban yang keempat ini yang paling saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di lembaga saya, jadi merupakan keputusan yang penuh dengan nilai-nilai kebajikan, karena di dalam di kami, di lembaga kami dengan guru-guru kami melakukan apa yang bisa kami pertanggungjawabkan. Nah, di sana tentunya yang berpihak kepada murid sehingga keputusan tersebut dapat dijalankan dan diteladani oleh teman-teman semua. Nah, sehingga mampu menciptakan iklim yang kondusif, melahirkan ide-ide baru, mungkin nanti juga memunculkan motivasi yang tinggi kepada rekan-rekan guru yang lain. Jadi itu merupakan sebuah proses pembelajaran bagi kita di dalam pendidikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan dari saya. Selama jadi kepala sekolah TK Eka Dharma pasti memiliki tantangan yang begitu banyak, ya. Mungkin hal apa ya sih yang Ibu lakukan untuk hal tersebut untuk mendidikan? Baik, Bapak Pak Karunia, untuk kasus yang kelima yang menjadi tantangan di dalam pengambilan keputusan saya di TK Eka Dharma. Jadi bagaimana guru-guru di TK Eka Dharma itu nantinya bisa merefleksikan terhadap keputusan yang sudah diambil. Jadi mungkin itu yang terakhir yang menjadi tantangan dalam pembelajaran dalam pengambilan keputusan saya di sekolah. Karena di dalam lembaga kami ada keberagaman karakter dari guru-guru tersebut. Jadi itu yang menjadi tantangan bagi saya. Mungkin ada yang langsung bisa menerima, dan mungkin ada juga yang mungkin ada yang tentunya ada yang mandek atau tidak mau menerima keputusan tersebut. Jadi tergantung bagaimana guru-guru tersebut bisa mengelola emosinya, bagaimana mereka bisa menerima perbedaan di dalam pembelajaran. Berarti Ibu melakukan refleksi terhadap guru-guru, di mana Ibu nantinya bisa memberikan saling umpan balik. Ya, benar sekali. Jadi pasti melakukan itu pasti adanya terjadwal. Apakah Ibu secara langsung Ibu lakukan di sekolah, apa mungkin ada jadwal yang diberikan selanjutnya? Iya, benar sekali Pak Karunia. Biasanya kami jadwal yang kami lakukan itu untuk refleksi kami lakukan setiap bulan. Jadi setiap bulan kami mengadakan pertemuan rutin dengan guru-guru untuk merefleksikan apa yang terjadi selama 1 bulan itu, baik tentang pembelajaran, baik tentang hambatan-hambatan yang kami terima, mungkin ada masukan dari orang tua juga. Jadi kita bahas di sana setiap bulan. Berarti Ibu melakukan itu setiap bulan, kemudian di tempat, kemudian saling umpan balik, kemudian ketemulah jawaban untuk dilematika. Sehingga kan ini dilema etika itu benar lawan benar, sehingga menguntungkan bagi kedua belah pihak. Terima kasih Bu. Dari nanti dilanjutkan lagi. Kemudian itu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu, apakah ada faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu, atau mungkin ada seseorang lah yang membantu untuk mempermudah pengambilan keputusan dalam kasus ini? Baik Ibu, mungkin faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan bagi saya adalah kekompakan kami para guru.
apalagi setelah mengikuti program calon guru penggerak. Di dalam lembaga kami ada juga 2 orang guru yang ikut dalam program guru penggerak, jadi mereka sudah benar-benar mempelajari materi-materi dengan baik. Jadi kami biasanya saling berbagi di sana tentang materi-materi tersebut. Nah, di sana kita sharing apa yang memang kita butuhkan, apa yang memang kita anggap baik atau praktik baik yang diberikan, itu kita gunakan bersama untuk kemajuan lembaga kami, untuk kebaikan anak-anak kami. Mungkin itu Ibu. Berarti ada 2 CGP Ibu di sana. Ya, benar sekali. Dan itu mungkin ada guru-guru yang lain, ya, berapa guru yang di sana, boleh tahu kita? Iya, total gurunya ada 8 orang. Nah, 1 saya sebagai kepala sekolah. Untuk selanjutnya nih, terakhir Ibu, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Nah, baik Ibu, untuk pelajaran yang dapat saya petik yaitu bagaimana kita bisa memberikan pemahaman tentang pentingnya sebuah keputusan. Jadi keputusan yang bisa memberikan dampak selain kepada guru, juga kepada perkembangan tumbuh kembang murid. Jadi keputusan itu bisa berdampak kepada guru, kepada murid juga. Kita sebagai pembelajar yang sepanjang hayat, jadi saya merasa masih harus tetap terus belajar nih untuk dalam pengambilan keputusan ini. Jadi sehingga dampak yang saya rasakan nanti ke depan mungkin bisa lebih baik lagi di dalam memanage sekolah, memanage guru-guru dan juga anak-anak. Mungkin itu saja. Dengan tadi pertanyaan dari rekan saya, maka sudah semua pertanyaan kami sudah ajukan. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu dalam hal ini dalam kegiatan wawancara untuk keperluan dokumentasi tugas kami. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi pengalaman Ibu bisa menjadi pembelajaran untuk kami ke depannya sebagai seorang pemimpin pelajaran. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali.